Eee, ada satu sisipan atau bukan sisipan, semacam tambahan, bagaimana kelapa sawit tumbuh di jenis tanah spodosol atau tanah yang ada lapisan tanah yang sangat keras atau harpen atau cenderung seperti batu. Ini gambar detailnya nanti akan kita ini Bapak dan Ibu bisa melihatnya sumber seperti ini dari Bapak Profesor Abdur Rauf dari Universitas Sumatera Utara. Bentuk tanaman yang ditanam di batu kita istilahkan ini adalah lapisan-lapisan batu yang sangat keras. Ini yang di pinggir bentuk akar dan tanaman yang sudah berkembang setelah ditanam. Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa akar ini bisa berkembang dengan relatif baik. Bapak Ibu bisa membayangkan bagaimana kerasnya untuk membuat lubang. Sebelum dilakukan pelubangan, sama dengan proses sebelumnya melakukan pemancangan dan ditentukan setiap pancang selalu didampingi satu lubang lagi. Setiap pancang didampingi satu lubang lagi. Maksudnya untuk apa? Maksudnya untuk memberi ruang cadangan air untuk tanaman. Bisa dilihat bagaimana kerasnya sampai ekskavator untuk membuat lubang ini sampai menggigit karena saking kerasnya. Ada mata-mata garpu di paket dari ekskavator itu berdiri sampai berbunga api. Yang penting lubang itu bisa dibuat. Ini berada di Kalimantan. Kebetulan HGU-nya berada di HGU perusahaan Malaysia yang kebetulan berada di wilayah yang sangat berbatu. Nah, lubang satunya ini adalah bentuk lubang yang digunakan untuk cadangan air di samping tanaman. Jadi cadangan air di samping tanaman, dia langsung berhubungan langsung dengan tanamannya. Dan Bapak Ibu bisa melihat bagaimana penampakan dari tanaman yang ditanam ini. Ini ada di sini adalah lubang tanaman yang sesuai dengan titik pancang, kemudian sebelahnya ada 1 meter atau lebih sedikit dibuat lubang tengah untuk mengisi air. Nah, Bapak bisa melihat bentuk batu-batu yang sangat keras di sekitarnya. Dan inilah kira-kira visualisasinya kalau pas pada saat air itu ada untuk mencukupi kebutuhan dari tanaman TM ini untuk bisa berkembang dan tumbuh dan menghasilkan TBS. Inilah perbandingan kira-kira bentuk fisik tanamannya dibandingkan orang yang ada di sini. Bapak dan Ibu bisa melihat penampilan fisik dari tanaman nampak seperti tanaman normal atau tanaman menahan. Namun demikian, walaupun Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa tanaman ini sesuai kira-kira fisiknya seperti tanaman biasa di kondisi tanah mineral, ada risiko yang cukup berat kalau pas pada saat musim kemarau. Makanya untuk mensuplai lubang-lubang setiap satu titik tanam itu dibuat khusus untuk mengalirkan air saluran irigasi khusus. Dari dipompa dari sungai itu berdasarkan aliran ketinggian, kemudian ke daerah rendah dia mengalir dan akan memasuki setiap titik lubang-lubang yang dekat tanamannya. Ada satu kejadian pada kondisi khusus di mana sungai pun habis, jadi tidak ada air yang bisa dipompakan. Tanaman secara alami akan menyesuaikan diri dengan
keberadaan air. Daun yang paling bawah, lingkaran paling bawah, secara alami dia akan mengering. Dan ini akan berlanjut ke daun-daun yang lebih atas kalau tingkat pengeringannya semakin tinggi. Jadi dari saluran yang sudah dibuat kemudian itu kita masuk ke lubang-lubang yang disiapkan untuk mengairi tanaman, kemudian kok pas sungainya yang mensuplai air kekeringan juga. Inilah risiko yang harus ditanggung oleh sistem penanaman di tanaman harpen atau tanah yang sangat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Inilah kira-kira bentuknya areal yang sudah siap tanam, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat kepada Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.